Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mutolaah yang berjudul Ghazwatu Badril Kubro. Akan saya jelaskan bait per bait. Untuk bait yang pertama, Dhaqal muslimuna bil hayati fi Makkah haitsu ishtadda alaihim adabul kuffar. Nah, suatu saat kaum muslimin ini merasa sempit hidupnya atau merasa tersiksa hidupnya karena adab atau karena siksaan kafir terhadap mereka semakin syadid ya, semakin keras gitu. Jadi semakin jelas, semakin sering orang kafir itu menyiksa mereka, maka kaum muslimin juga semakin merasa tersiksa. Fa'adinallahu li rasuli sallallahu alaihi wasallam walil muslimina bil hijrati ilal madinati, maka Allah mengizinkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Fataroku amwalahum wa diyarhum fi Makkah fa akhadhal kufar. Maka kaum muslimin dan Rasulullah ini meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta-hartanya di Makkah, dan kemudian harta dan rumah itu diambil oleh kaum kafir yang ada di Makkah. Kemudian bait yang kedua, aqamal muslimuna fil madinati daulatal islam wa asbahu kal jasadil wahidi yash'uru kullu wahidin bi alamil akharin. Nah, kemudian setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mendirikan negeri Islam, yang mana negeri Islam itu dipenuhi oleh kedamaian, yang mereka menjadi seperti kal jasadil wahid, seperti satu badan, yang mana apabila satu badan itu merasakan kesakitan, maka yang lain juga akan merasakan kesakitannya gitu. Apabila satu orang merasakan kesusahan, maka orang lain juga akan merasa susah. Kemudian bait yang ketiga, fi ahadil ayyam alimal muslimuna anna qafilata Quraisy at-tijariyah sata'udu minas Syam. Nah, di suatu hari kaum muslimin mengetahui bahwasannya kabilah atau kelompok Quraisy yang berdagang itu akan kembali dari Syam ke Madinah. Jadi mereka wahya tahmilul mala wal bidha'ah. Nah, mereka membawa harta dan barang-barang dari Syam itu ya. Faqarru ayyata'arradu laha, maka kaum muslimin ini memutuskan untuk menghadang mereka, untuk menghadang kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok Quraisy. Liyastaidu ba'dha ma ukhidha minhum fi Makkah, untuk merebut kembali barang-barang yang telah mereka ambil di Mekah. Jadi mereka ingin merebut kembali harta dan barang-barang yang telah kaum kafir ini rebut ketika di Mekah. Itu jadi mereka ingin menghadang kaum kafir, kaum muslimin ini ya. Walamma wasala hadzal khabar ila qaidil qafilah Abi Sufyan, ikhtara tariqan ukhra. Nah, ketika kabar ini sampai kepada pemimpin kaum Quraisy, nah, yaitu Abi Sufyan, ikhtaru tariqan ukhra, maka mereka memilih jalan lain untuk tidak melewati jalan yang akan dihadang oleh kaum muslimin. Kemudian bait yang keempat, alimal kufaru fi Makkah bima aradahul muslimun. Nah, kaum kafir yang ada di Mekah ini mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh kaum muslimin. Fa'akhadu yasta'iduna lil harbi, maka mereka bersiap-siap untuk perang, untuk laksanakan perang bersama kaum muslimin. Wa qad qalu in qabil muslimin naqdi alaihim, apabila kita bertemu dengan kaum muslimin maka kita harus menghabisi mereka. Itu kata kaum kafir yang ada di Mekah. Ista'adal muslimuna fil madinatil harbi aidan, maka kaum muslimin yang ada di Mekah juga mereka bersiap-siap untuk memerangi mereka, untuk peperangan ya. Waqad qadar Rasulullah SAW, dan peperangan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jaisyal muslimin wa nazalu bil qurbi min ma'i badrin. Nah, mereka berlindung ke sebuah air atau ke saluran air, jadinya aliran air yang bernama Badar, nama airnya itu Badar ya. Kalau misalkan itu kayak genangan air yang bernama Sungai Badar kayak gitu ya. Wa qad mana'ul kufar minal wusul dzalikal ma, dan mereka juga telah mencegah kaum kafirin agar tidak
mengepung mereka menuju air Badar tersebut gitu. Maka disebutlah perang ini sebagai perang Badar gitu ya. Karena adadul bait kelima, karena adadul muslimina fitil kal ghazwah nahwa salasimiati rojulin. Nah, pada saat itu bilangan atau jumlah muslimin yang mengikuti perang pada waktu itu mencapai 300 pasukan, 300 orang ya, 300 pasukan. Amma adadul kufar faqad kana nahwa alfi rajulin. Nah, adapun kaum kafirin pada saat itu pasukannya berjumlah 1000, yakni 1000 pasukan ya, 1000 orang. Bada'at al-ma'rakatu bil mubarozah. Nah, perang ini diawali oleh mubarozah. Bada'at al-ma'rakatu bil mubarozah. Jadi mubarozah ini artinya pertarungan ya. Jadi peperangan ini dimulai dengan pertarungan. Haitsu baroza salatun min kibaril kufar, yang mana pertarungan ini diawali oleh 3 orang dari kaum kafir. Baroza lahum salatun min kibaril muslimin. Kemudian disusul oleh pertarungan 3 orang dari kalangan kaum muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib wa Hamzah bin Abdul Muthalib wa Ubaidah bin Harith. Dan 3 kibar muslimin itu mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Ubaidah bin Harith. Waqad intahat al-mubarazatu biqatlil kuffar ats-tsalatsah. Nah, selesailah pertarungan ini dengan terbunuhnya 3 orang dari kaum kafirin. Alhamdulillah ya, jadi kaum muslim masih menang. Kemudian bait yang ke-6, intasaral muslimuna 'alal kufari intisaran aziman. Nah, pada peperangan ini kaum muslimin ini mencapai kepada kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat nyata. Fi ghazwati Badril Kubra, di peperangan Ghazwah Badril Kubra ini, di perang Badar Kubra ini. Haitsu qutila sab'una rajulan minal kuffar wa usira minhum sab'una rajulan kadzalika. Nah, bagaimana peperangan ini bisa menang? Karena kaum muslimin berhasil membunuh kaum kafirin sebanyak 70 orang dan juga memperbudak 70 orang dari kaum kafir. Maka dari itu kaum muslimin lah yang menang. Karena Ghazwatu Badril Kubra fi syahr Ramadan, dan Ghazwah Badril Kubra ini atau peperangan Badar Kubra ini terjadi pada bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Wa hiya ahammu ma'rakatin fi tarikhil Islam, dan peperangan ini merupakan peperangan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Laqad kana adadul muslimina qalilan fi tilkal ghazwati wa kana adadul kufari katsiran wa raghama dzalika intasaral muslimun. Bilangan pasukan muslimin pada waktu itu sedikit, namun pasukan kafirin pada waktu itu banyak gitu ya. Jadi 300 banding 1000. Nah, tetapi kaum muslimin yang berhasil mencapai kepada kemenangan. Wa qad qala Allah Ta'ala kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak itu hanya dengan izin Allah. Kemudian bait yang terakhir yaitu bait yang ke-7, kanal muslimu syuja'an la yakhafu siwallah wa kana hadafuhu. Nah, kaum muslimin ini merupakan kaum yang sangat berani. Mereka tidak takut apa-apa kecuali Allah, dan memang tujuannya hanya untuk Allah. Imma intisaral muslimin wa immal istishhad wa dukhulal jannah. Nah, tujuannya untuk Allah dalam kemenangannya atau dalam mati syahidnya gitu, hanya untuk Allah, wa dukhulal jannah. Jadi mereka itu tidak akan menang dalam peperangan itu kecuali 3. Yang pertama kemenangan, yang kedua kekalahan, dan kekalahan itu akan menyebabkan mati syahid, dan setelah kekalahan itu mereka pasti akan masuk surga karena Allah. Walaulal iman lama intasaral muslimun. Nah, kalau bukan karena iman maka kaum muslimin tidak akan menang. Demikian penjelasan Ghazwatu Badril Kubra dari saya. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.